Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Pernahkah anak-anak memiliki pertanyaan mengenai suatu objek atau konsep? Misalnya, apa itu museum? Apa saja kandungan pada madu? Di mana habitat kunang-kunang? Berapa lama proses tumbuhnya akar? Tentunya, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, anak-anak memerlukan teks laporan hasil observasi. Lalu, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi mengadarkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisa secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: 1. Isi yang dibahas tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Atau judul bersifat umum, misalnya pantai, museum, demokrasi. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. 5. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Adapun kalimat utama dan gagasan utama yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf dibagi menjadi 3, yaitu deduktif atau di awal kalimat, induktif atau di akhir kalimat, dan campuran atau di awal dan di akhir kalimat. Contohnya, dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah bertugas mengangkut air, sabuk sari bunga, mengangkut sari madu, dan sebagainya. Jadi, kalimat utama dari contoh tersebut adalah dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Selanjutnya, gagasan utama. Gagasan utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ringkas kalimat utama. Misalnya, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Jadi, diringkas menjadi sistem pembagian kerja lebah yang baik. Kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Misalnya, sistem pembagian kerja lebah yang baik. Jadi, jangan merubah kalimat utamanya, karena kalau dirubah kalimat utama bisa jadi maknanya berbeda. Nah, itulah pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.